Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Syarifah Salwa. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan gagasan saya yang berjudul COVID-19 dalam upaya perkembangan teknologi dan perubahan pola pikir masyarakat di Indonesia. Jika kita menilik kepada kehidupan 2 tahun yang lalu, yaitu tepatnya pada tanggal 20 Maret tahun 2020 yang merupakan kasus COVID pertama yang terdeteksi dan diumumkan sebagai cikal bakal menyebarnya COVID-19 di seluruh Indonesia. Sejak saat itu, masyarakat Indonesia mengalami perubahan kehidupan dan tatanan masyarakat yang sangat besar dan pesat. Kita masyarakat Indonesia yang biasanya melakukan interaksi, sosialisasi secara tatap muka dibatasi untuk melakukan segalanya dari rumah. Tidak ada pengecualian. Bekerja, silaturahmi, bersekolah itu dilakukan dari rumah karena semua aspek itu mengalami dampak dari adanya COVID-19. Tatanan kehidupan, pola pikir masyarakatnya, tatanan negara, perkembangan teknologi, ekonomi, politik, semuanya mengalami perubahan, tidak ada pengecualian. Nah, lalu bagaimana yang biasanya kita lakukan secara offline harus kita lakukan secara online? Bagaimana kita bisa bekerja, bagaimana kita bisa belajar, dan bagaimana kita bisa bersilaturahmi secara online atau dari rumah. Nah, ini semua bisa kita lakukan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi yang ada. Lalu seperti apa bentuk perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang terjadi di Indonesia? Nah, pada kesempatan kali ini saya akan bahasnya dari 2 hal, yaitu bekerja dari rumah dan bersekolah dari rumah. Yang pertama, bekerja dari rumah. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa seluruh tatanan kehidupan masyarakat itu berubah tanpa ada terkecuali. Begitu pula dengan bekerja, kita disuruh bekerja dari rumah, baik itu bekerja instansi maupun perusahaan, dilakukan semuanya dari rumah. Lalu bagaimana bisa yang biasanya kita meeting, kita presentasi itu secara tatap muka, kita melakukan laporan-laporan secara tatap muka, bagaimana itu dilakukan secara online atau dari rumah? Bagaimana kita bisa memastikan bahwa perkembangan perusahaan, perkembangan instansi negara itu bisa dilakukan secara online? Nah, tentunya sebenarnya perkembangan teknologi itu sudah ada, namun kita hanya perlu lebih peka sedikit terhadap perkembangan tersebut. Nah, buktinya dari 2 tahun yang lalu banyak sekali ide kreativitas bisnis yang terus berkembang seiring dengan perubahan tatanan kehidupan masyarakat yang harus melakukan semuanya secara online. Kebanyakan perkembangan bisnis tersebut berada pada kebanyakan bisnis yang berkembang pesat itu adalah e-commerce. Nah, dari katanya e-commerce yang merupakan dari katanya e-commerce, dimana kita harus melakukannya juga melalui aplikasi dan dengan memanfaatkan teknologi yang ada, yaitu berupa telepon pintar, laptop, yang tentunya dengan adanya akses jaringan internet. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, bahwa banyak sekali perkembangan ide bisnis kreatif itu sebagai bukti bahwa dengan adanya pandemi COVID-19, perkembangan ekonomi di Indonesia itu tidak selalu menurun, namun ada hal atau ada sisi positifnya, yaitu dari perkembangan teknologi tadi. Banyak sekali e-commerce yang berkembang karena pola tatanan kehidupan yang berubah. Saya melihat ini menjadi awal mula bahwa kehidupan masyarakat Indonesia akan terus berjalan beriringan dengan perkembangan teknologi yang ada. Lalu yang kedua, belajar dari rumah. Nah, tidak hanya kehidupan orang dewasa, tidak hanya kehidupan bekerja yang mengalami dampak adanya pandemi COVID-19, namun peserta didik juga harus merubah gaya mereka dalam belajar, gaya mereka dalam menuntut ilmu, yang biasanya kita datang ke sekolah, bertemu dengan teman, bertemu dengan guru, mendapatkan pembelajaran secara langsung di tempat. Semuanya mengalami perubahan 360 derajat. Kita tidak bisa belajar di sekolah, namun kita harus belajar jarak jauh. Saya sendiri mengalami hal tersebut, di mana 3 semester saya sebagai siswa menengah atas itu harus dilakukan dari rumah karena adanya pandemi COVID-19 tadi. Awalnya itu sangat sulit karena kita terbiasa bertemu dengan teman-teman, kita terbiasa untuk belajar, mendapatkan ilmu dan bertanya serta berdiskusi secara offline. Namun semuanya harus dilakukan secara online. Bagaimana bentuk pembelajaran itu, bagaimana belajar dan mengajar itu akan terjalin dengan secara online tersebut. Nah, setelah saya lebih peka lagi terhadap perkembangan teknologi dan mengubah
pola pikir saya yang dimana sebenarnya itu mudah dalam memanfaatkan teknologi yang ada, akhirnya semua itu bisa dijalani. Selama 3 semester itu saya bisa menjalani pembelajaran jarak jauh, bukan hanya saya tapi teman-teman saya, dan saya yakin teman-teman di seluruh Indonesia juga mengalami hal yang sama. Banyak sekali pemanfaatan teknologi dalam banyak sekali aplikasi-aplikasi yang ada dalam teknologi tersebut yang berkembang, yang kita awalnya tidak tahu bahwa sebenarnya Zoom meeting itu sudah lama ada, namun dengan adanya pandemi COVID-19 ini Zoom meeting mendapatkan perhatian yang lebih karena kita biasanya melakukan pembelajaran, bentuk belajar mengajar itu melalui Zoom meeting, melalui Google Meet, terus banyak sekali aplikasi-aplikasi penunjang belajar lainnya yang bisa kita gunakan tidak hanya dari guru di sekolah, namun ada YouTube, ada beberapa aplikasi berkembang seperti Ruang Guru, ada Pahamify, yang awalnya kita tidak terlalu tertarik dan tidak berpikir untuk memanfaatkan hal itu, namun dengan adanya pandemi COVID-19, pola pikir kita bisa berubah dan kita bisa memanfaatkan perkembangan aplikasi-aplikasi yang ada dalam teknologi tersebut, di mana kita bisa mendapatkan berbagai ilmu pengetahuan dari mana saja. Kemudian juga banyak sekali kuis-kuis yang bisa dikolaborasikan dengan game, sehingga saya sendiri waktu itu sebagai siswa merasa lebih tertarik untuk melakukan atau mengerjakan kuis-kuis tersebut. Nah, dari yang telah saya sebutkan, tentunya sebenarnya ya saya tegaskan sekali lagi, perkembangan teknologi yang ada kita lakukan sejak pandemi COVID-19 itu memang sudah ada, namun kepekaan kita terhadap perkembangan teknologi itu sendiri yang masih minim. Namun dengan adanya pandemi COVID-19 tadi, kepekaan kita terhadap perkembangan teknologi itu lebih bisa menerima perkembangan teknologi yang ada tadi. Nah, lalu apa yang berubah dari adanya pandemi COVID-19 tadi dengan perkembangan teknologi yang bekerja dari rumah, sekolah dari rumah, itu apa yang berubah? Pola pikir dan tatanan kehidupan. Sudah saya singgung sebelumnya tentang pola pikir, tentang kepekaan, tentang tatanan kehidupan masyarakat yang berubah sekali dengan adanya pandemi COVID-19. Namun di sini kita akan melihatnya secara positif, yaitu dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang ada. Seperti yang saya bilang bahwa kegiatan aktivitas masyarakat Indonesia dibatasi, yang melakukan semuanya secara online, melakukan semuanya dari rumah, silaturahmi pun juga dari rumah, sehingga pola hidup dan tatanan, sehingga pola pikir dan tatanan kehidupan itu sangat berubah. Contohnya kita bisa yang sampai saat ini kita lakukan meskipun kita sudah bekerja secara offline, walaupun kita sudah sekolah secara offline, kita sudah bisa bertemu dengan keluarga dan teman-teman, namun yang sampai saat ini bisa terus kita lakukan karena adanya pandemi COVID-19 tadi adalah contohnya kita bisa dalam bekerja, kita bisa absensi melalui telepon pintar, kemudian banyak sekali e-wallet yang sampai saat ini masih dilakukan, beberapa payment yang dilakukan menggunakan electronic wallet tadi, misalnya seperti bayar listrik, PDAM yang dulu ya sebelum adanya COVID-19 kita harus datang ke pos untuk bayar, namun dengan adanya pandemi kita lebih peka bahwa sebenarnya ada aplikasi nih yang udah dari dulu menyediakan pembayaran secara online menggunakan e-wallet. Nah, akhirnya sampai saat ini masih banyak sekali dilakukan masyarakat di Indonesia. Kemudian saat ini pun banyak sekali kampus di Indonesia yang menggunakan sistem hybrid, di mana setengah offline dan setengah online. Menurut saya ini adalah dampak yang sangat positif karena tidak ada alasan untuk kita tidak bisa menuntut ilmu, tidak bisa mendapatkan pelajaran, karena itu bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun selagi kita bisa, selagi itu ada telepon pintarnya, selagi itu ada laptop, selagi itu ada elektronik yang mendukung dan juga jaringan internet, akses jaringan internet yang ada. Nah, sekarang kita sudah sampai kepada kesimpulan. Nah, dengan adanya pandemi COVID-19 itu tidak hanya bisa kita lihat dari sisi negatifnya, dari sisi penurunannya, dari sisi keburukannya, namun ada juga sisi positif yang membawa perubahan pola kehidupan dan tatanan kehidupan masyarakat Indonesia yang lebih peka lagi terhadap perkembangan teknologi yang ada. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.